Olahraga atau aktivitas fisik sebagai bagian dari PHBS merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Olahraga atau aktivitas fisik terutama pada intensitas dan durasi sedang dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan olahraga dengan intensitas tinggi dan berkepanjangan tidak disarankan untuk dilakukan karena dapat menyebabkan imunosupresi atau menurunkan imunitas tubuh. Berolahraga atau melakukan aktivitas fisik juga dapat menghindari seseorang dari penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi pada pandemi ini karena kurangnya aktivitas fisik masyarakat yang cenderung menghabiskan waktu di rumah dengan menonton televisi, menggunakan handphone, dan bermain game, sehingga beresiko mengalami penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Olahraga apa aja sih yang dapat dilakukan di kondisi pandemi seperti ini? Olahraga yang dapat dilakukan di kondisi pandemi ini adalah olahraga dengan intensitas dan durasi sedang yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Olahraga dalam ruangan yang dapat dilakukan yaitu jalan cepat di sekitar rumah atau naik turun tangga selama 10-15 menit sebanyak 3 kali sehari. Bisa juga menari, lompat tali, atau berolahraga dengan menggunakan mesin kardio jika kita itu punya ya mesinnya. Sedangkan olahraga di luar ruangan yang dapat dilakukan yaitu berjalan di sekitar tempat tinggal atau taman, lalu bisa juga bersepeda, berkebun, dan bermain games dengan keluarga yang membutuhkan aktivitas fisik tentunya. Shalom, saya Sarah Saulina. Saya akan menjelaskan mengenai memakan makanan yang bergizi atau sekarang kita kenal dengan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang yang berarti mengandung beragam nutrisi dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan tanpa menghilangkan jenis nutrisi tertentu. Itu berarti kita perlu mengonsumsi beragam kelompok makanan dikarenakan setiap jenis makanan dapat memberikan jenis nutrisi yang berbeda pula. Cara memenuhi gizi seimbang dengan panduan piring makan adalah sebagai berikut. Sekitar setengah piring makan berisi sayur dan buah-buahan yang tentunya kita tetap harus memperhatikan keberagaman dari buah-buahan maupun sayur-sayuran. Sekitar seperempat piring makan lainnya berisikan makanan sumber protein dan lemak sehat seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan perlu kita perhatikan untuk membatasi konsumsi daging merah atau daging olahan seperti sosis. Sekitar seperempat piring makan lainnya berisi makanan sumber karbohidrat kompleks seperti biji-bijian utuh, nasi coklat, gandum utuh, atau pasta. Dalam sini juga perlu memperhatikan untuk membatasi konsumsi karbohidrat sederhana, termasuk makanan manis seperti cake, biskuit, atau kue basah, dikarenakan kandungan dari gulanya tinggi. Selain itu, kita tetap harus memperhatikan penggunaan minyak dan kita harus memperhatikan juga apakah kita telah cukup mengonsumsi air putih. Untuk minyak sendiri, kita dapat menggunakan minyak sehat seperti minyak zaitun. Selain memenuhi gizi seimbang, kita perlu memperhatikan dan melakukan aktivitas fisik, memantau berat badan, dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, dapat diharapkan untuk kita mencapai tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, yang menuntun dan menunjang kita untuk mencapai kesehatan jasmani maupun rohani. Halo semua, perkenalkan nama saya Lintang Maharani dan saya akan menjelaskan mengenai pola tidur yang cukup. Tidur merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup semua orang untuk beristirahat sekaligus mengisi ulang energi tubuh. Kita harus tidur cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan baik dan benar, karena kurang tidur dapat mengganggu fungsi tubuh. Jadi penting untuk memenuhi kebutuhan tidur dan menjaga kualitas tidur setiap harinya. Terdapat kebutuhan tidur sesuai usia. Untuk bayi berusia 0-1 bulan membutuhkan waktu tidur sekitar 14-18 jam setiap harinya. Untuk bayi berusia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam setiap harinya termasuk tidur siang. Untuk anak usia prasekolah yang berusia 3-6 tahun
membutuhkan waktu tidur 11-13 jam setiap harinya. Untuk anak usia sekolah yang berusia 6-12 tahun, membutuhkan waktu tidur 10 jam. Pada usia remaja, yaitu 12-18 tahun, membutuhkan waktu tidur sekitar 8-9 jam. Pada orang dewasa 18-40 tahun, membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam setiap harinya. Pada lansia, kebutuhan tidur terus menurun, cukup 7 jam per harinya. Apa yang didapatkan dari kurang tidur? Kurang tidur dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi saat belajar, hilangnya fokus saat berkendara, munculnya obesitas, kondisi kesehatan yang memburuk, stres yang meningkat, terlihat lebih tua, dan menjadi pelupa. Bagaimana cara mendapatkan pola tidur yang cukup? Pola tidur yang cukup bisa didapatkan dengan menghindari konsumsi kopi, rokok, dan alkohol, menetapkan waktu tidur yang teratur, menyempatkan untuk berolahraga setiap harinya, dan menenangkan pikiran dan mental. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom semuanya, nama saya Natasha Magdalena Sachi Siregar. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana menghindari rokok. Yang pertama, bisa dengan cara mengelola stres. Kenapa mengelola stres? Karena stres ini bisa menjadi salah satu alasan seseorang memilih untuk merokok. Karena kandungan nikotin di dalam rokok ini dapat memberikan efek relaksasi dengan cepat. Yang kedua, bisa menggantikan rokok dengan mengkonsumsi cemilan. Nah, mengkonsumsi cemilan ini dapat menghancurkan keinginan untuk merokok. Tapi kita juga harus mastiin nih, cemilan yang kita konsumsi sehat dan mengandung kalori yang rendah, seperti sayur dan buah-buahan. Untuk hal ini, kita bisa mencoba dengan wortel ataupun apel. Kemudian yang ketiga, bisa menghindari pemicu kebiasaan merokok. Nah, saat kita sedang berusaha untuk berhenti merokok, sebisa mungkin kita harus menghindari faktor atau kebiasaan yang dapat membuat kita kembali merokok, seperti minum kopi, alkohol, atau berkumpul dengan sesama perokok. Yang terakhir, bisa juga dengan berolahraga secara rutin. Nah, berolahraga ini bukan hanya membuat tubuh kita lebih sehat dan bugar. Nah, olahraga itu juga dapat mengurangi kecanduan akan nikotin. Terima kasih. Baik, jadi sebaiknya sangat dianjurkan untuk mengurangi atau lebih baik tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali. Karena pemakaian alkohol dengan cara dikonsumsi atau diminum sering lazim kita dengar, itu memiliki beberapa dampak negatif yang dapat berpengaruh ke fisik dan mental. Kalau secara fisik sendiri, konsumsi alkohol secara terus-menerus dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan pada hati atau liver. Berupa contohnya itu namanya sirosis hepatis. Jadi dia ada kerusakan pada hepar sehingga akan diperlukan transplantasi atau penggantian organ untuk memperpanjang hidup pasien tersebut. Dan untuk secara mental, konsumsi alkohol secara terus-menerus kemungkinan dapat mengakibatkan ketergantungan pada alkohol. Nah, orang yang terkena ketergantungan pada alkohol ini, dia bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain karena sebagian besar pecandu alkohol sering melakukan tindak memiliki gangguan perilaku yang bisa merugikan masyarakat. Jadi lebih baik kurangi. Halo semuanya, perkenalkan saya Afidia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencuci tangan dengan benar dengan 6 langkah WHO. Prinsip dari 6 langkah cuci tangan yang pertama dilakukan dengan menggunakan cairan antiseptik dan atau sabun dan air mengalir. Yang kedua, jika menggunakan antiseptik dilakukan selama 20 hingga 30 detik, sedangkan jika menggunakan sabun dilakukan selama 40 hingga 60 detik. Yang ketiga, 5 kali menggunakan antiseptik sebaiknya diselingi dengan mencuci tangan dengan sabun. Langkah pertama adalah menggosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Langkah kedua adalah usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian.
Lalu langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Lalu yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang keenam adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Lalu bilas dengan air. Dan yang terakhir adalah 5 waktu penting cuci tangan menggunakan sabun, yaitu sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Shalom semuanya, nama saya Karlisa Regina. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Di sini saya menggunakan masker bedah. Nah, yang berwarna ini itu harus menghadap keluar atau ke lingkungan, sementara yang dalam ini menghadap ke muka kita. Namun, masker yang saya pakai ini ternyata kebesaran. Lalu kita akan menyesuaikannya dengan mengikatnya. Kenapa kita perlu menyesuaikan dengan cara mengikatnya? Agar tidak terdapat rongga-rongga di pinggir-pinggir sini dan menyebabkan virus masuk. Lalu juga jangan kekecilan memakai maskernya karena membuat kita tidak nyaman. Nah, di sini kita harus menyesuaikan. Kawat di sini itu harus berada di atas atau berada di hidung, dan kita akan menyesuaikannya dan memakai masker itu sampai ke dagu. Lalu, pemerintah itu menganjurkan untuk memakai double masker ketika memakai masker bedah, yaitu dengan menggunakan masker kain. Nah, masker kainnya ini juga perlu disesuaikan. Harus bahan yang memudahkan kita untuk bernafas. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak mempunyai kain masker, nah kita juga bisa menggunakan masker bedah tambahan. Lalu, bagaimana dengan pemakaian KN95 ataupun KF94? Nah, untuk pemakaiannya itu sama seperti masker bedah, yaitu dengan mempaskan dengan posisi muka dan kawatnya, dan jangan lupa sampai dagu juga. Nah, untuk pemakaian KN95 atau KF94 ini tidak memerlukan masker tambahan atau tidak memerlukan double masker. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom, perkenalkan saya Krisya Resa Sele dari kelompok G, Service Learning. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etika Kristen, kaitan dengan etika Kristen dari semua kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditulis. Yang pertama yaitu berolahraga, makan makanan yang bergizi, pola tidur yang cukup, hindari rokok, hindari alkohol, cuci tangan yang benar, dan cara memakai masker, dan masker apa yang harus digunakan. Jadi kaitannya dengan etika Kristen itu, seperti yang kita ketahui itu, etika Kristen itu adalah bagaimana cara kita membuat satu kebiasaan yang berkaitan dengan sudut pandang kekristenan. Maka dari itu, dari semua kebiasaan ini, mulai dari berolahraga dan lain-lain itu untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Dikarenakan di Alkitab ada tertulis kita harus menjaga tubuh kita karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Maka dari itu kita harus mengubah pola hidup kita agar pola hidup kita menjadi lebih baik seperti yang sudah di list tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.